Awas mundur. Selasa sore, banjir lahar dari Gunung Semeru semakin membesar dan menerjang sejumlah daerah aliran sungai. Salah satunya Sungai Regoyo, Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Banjir yang membawa material vulkanik sisa awan panas guguran ini mengakibatkan letusan sekunder hingga menimbulkan kepulan asap. Itu hanya suatu peringatan kecil saja. Supaya manusia mengingat sama Allah. Jangan mengejar dunia. Jangan melupakan akhirat. Iya. Berarti manusia saat ini banyak yang mengejar dunia. Makanya Allah menurunkan Di sepanjang aliran sungai ini terdapat banyak material vulkanik Semeru yang suhunya panas. Banjir tak hanya menimbun jembatan limpas. Satu rumah warga bernama Jari, 45 tahun, juga terendam material banjir. Warga setempat bahu-membahu mengevakuasi barang-barang milik Jari dari dalam rumah. Dari mana kemana? Banjir ini mulai kemarin kan banjir, sumpet jembatan ini. Terus kemarin kan dibuka itu, 3 hari ini kan dibuka. Ini kan jembatan yang baru itu dibenari, terus disumpet lagi sekarang. Akhirnya meluap ke atas ya? Iya, Sementara itu, dari rekaman CCTV BPBD Kabupaten Lumajang pada Selasa kemarin, Gunung Semeru juga mengeluarkan guguran lava pijar yang mengarah ke kawasan Besar. Nanti suatu saat, kalau sudah waktunya, pasti beliau keluar. Tapi untuk saat ini, masih menutup diri. Iya, dalam ramalan itu saat beliau nanti muncul untuk di permukaan itu kalau sudah terjadi gonjang-ganjing. Inilah terjangan banjir di bantaran sungai akibat luapan Kali Cibala di Kecamatan Sukanagara, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Akibat luapan air Kali Cibala, sejumlah pemukiman warga terendam banjir. Tak hanya menerjang permukiman warga, luapan air sungai juga merendam sejumlah jalan protokol di Cianjur Selatan. Meluapnya aliran sungai Cibala disebabkan curah hujan yang cukup tinggi dengan intensitas lama. Banjir yang diakibatkan oleh luapan air sungai juga mengakibatkan jalan Cigugur Tengah, Cibaligo Cimahi juga terendam banjir pada Jumat sore. Banjir tersebut juga mengakibatkan sejumlah kendaraan terjebak dan nyaris terseret derasnya arus banjir. Banjir juga mengakibatkan jalan tidak bisa dilalui baik kendaraan roda 2 maupun roda 4. Sejumlah pengendara motor yang nekat menerobos banjir nyaris terseret derasnya banjir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Ketemu Sobat Jagat. Terima kasih untuk sedulur semua pada kawan Sobat Jagat dimanapun Anda berada. Kami ucapkan banyak terima kasih yang selama ini sudah menonton video kami, sudah mengikuti perjalanan kami, sudah mendukung channel kami. Semoga di setiap video yang kami unggah sedulur pada kawan Sobat Jagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Syukur wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini saya temani sama Bang Deki dan insyaallah hari ini sebelumnya kami mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un dengan kejadiannya akhir-akhir bulan ini ataupun hari-hari kemarin itu banyak sekali bencana, banjir bandang, banjir yang belum surut sampai sekarang tuh masih ada itu di daerah Jawa Barat, banjir khususnya di tanah Jawa itu bencana alam, banjir bandang. Akhir-akhir ini ataupun tahun-tahun awal ini banyak sering sekali terjadi bencana alam. Sebenarnya kalau kita, untuk saya pribadi, ada apa sebenarnya ini? Ini sebenarnya harusnya kita pikirkan, teguran dari Allah kah atau memang dunia sudah tua? Apakah karena kelalaian manusia atau memang sudah ditakdirkan seperti ini? Nanti itu untuk pemikiran saya pribadi ya. Lebih ke
akhlak manusia saat ini. Memang tidak dipungkiri. Yang paling mengagetkan saya itu kemarin dimintai tolong. Nah, ini kisah saya pribadi sebelumnya. Sebelum lanjut ke konten, saya mau cerita sebentar karena ini sangat penting. Ini saya dimintain tolong sama salah satu ulama. Dia punya pondok pesantren, sudah luas, sudah banyak santrinya. Dia meminta saya untuk mengambil uang gaib untuk membesarkan pesantren. Uang gaib itu hubungannya sama jin ya. Untuk beribadah membuat pesantren, kok membantu minta bantuan sama jin dengan uang gaib. Ini udah aneh-aneh aja ini. Udah akhir zaman ini. Itu ulama itu. Karena saya nggak sebut namanya untuk privasi. Nah, ini sebagai ibrah atau gambaran untuk kita semua ya. Jadi apa ya, sudah ayo kita bareng-bareng hidup yang benar, hidup yang sesuai dengan jalan Allah Subhanahu wa taala, karena sudah banyak peringatan-peringatan yang Allah berikan kepada kita semua melalui bencana-bencana ini. Nah, hari ini insya Allah kami akan mencoba menghadirkan salah satu sosok gaib yang mengetahui tentang kondisi Nusantara, khususnya di tanah Jawa ini. Kenapa banyak sekali bencana-bencana alam di akhir tahun ini, di bulan-bulan ini khususnya. Nanti kita akan coba menghadirkan beliau dan nanti kita akan berdialog, karena nanti berdialog dengan bahasa jin untuk sedulur para manusia jagat harus perlu disaring lagi. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai wawasan atau ibrah untuk kita semuanya. Bang Degi siap? Ya. Nah, kita langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang yang cahaya bantu benteng itu pemuda dan semua keluarga dan anak istrinya yang tidak terlihat oleh jin fasik ingin mencoba mencelakai semua yang tertutupi, tidak bisa terlihat semua keluarga yang tidak ada efek setelah mediumisasi ini selesai. Dan jin guru kami sang yang cahaya hanya energi yang saya panggil yang bisa masuk dalam tubuh medet ini. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang yang nur cahaya nirwana, bantu saya untuk menghadirkan salah satu sosok gaib yang mengetahui tentang terjadinya bencana di tanah Jawa, banjir bandang saat ini yang menyeluruh menyapu di tanah Jawa. Sang yang nur cahaya nirwana yang diizinkan oleh beliau yang hadir saat ini yang mengetahui tentang banjir bandang di tanah Jawa. Saya minta hadir masuk dalam sebuah mediator. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Monggo silakan. Allah. Sallallahu Muhammad, sallallahu. Sallallahu Allah. Bisa menyinkronkan semua energi dengan tubuh itu, semuanya sinkron Allah. Semua sinkron. Semua dengan tubuh bisa menyatu dengan alam manusia dengan tubuh mediator ini. Sinkronkan dulu, saya sinkronkan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf saya mengganggu. Kalau boleh tahu ini dengan siapa? Dengan Aki Pengembara. Aki Pengembara? Iya. Allahu Akbar, ada Aki Pengembara. Kalau boleh tahu aku dari golongan apa? Dari golongan bangsa jin. Dari golongan bangsa jin? Iya. Oh, kenapa namanya Pengembara? Saya tidak berdiam diri di suatu tempat. Oh, saya keliling-keliling kemana yang saya suka. Allah Akbar. Apa sudah lama Aki Pengembara melakukan itu di alam gaib? Ya, sudah lama. Nah, jadi waktu saya minta
kehadiran yang mengetahui tentang kondisi tanah Jawa saat ini, kenapa banyak bencana. Anda yang diizinkan masuk ke sini ya, yang diizinkan hadir ke sini. Iya. Ada apa saya ditarik ke sini? Iya, mohon maaf Ki, sebelumnya saya mengganggu atau jadi menghambat tugas Aki. Tidak apa-apa. Ini Ki, akhir-akhir ini banyak sekali bencana alam, khususnya di tanah Jawa. Banjir bandang, ini merata di daerah Malang, Jogja. Banjir yang bercampur dengan lumpur Itu hanya suatu peringatan kecil saja. Supaya manusia mengingat sama Allah. Jangan mengejar dunia. Jangan melupakan akhirat. Iya. Berarti manusia saat ini banyak yang mengejar dunia. Makanya Allah menurunkan peringatan seperti ini. Baru sebagian kecil saja peringatan yang Allah kasih. Berarti akan ada yang lebih dahsyat lagi. Itu belum waktunya. Dan kamu juga jangan terlalu dalam mengetahuinya. Itu semua hak milik Allah yang mengetahuinya. Iya, mohon maaf sebelumnya. Berarti memang ini teguran ya dari Allah untuk manusia. Karena menurut Aki sendiri, karena Aki suka berkelana kemana-mana. Menurut Aki, manusia di zaman sekarang itu bagaimana? Apakah banyak yang cinta dunia atau banyak yang cinta akhirat? Masih banyak yang cinta sama dunia. Oh, kebanyakan pada mengejar dunia. Pada pergi ke tempat pesugihan. Oh. Seumpama ada manusia yang pergi ke tempat pesugihan dan mendapatkan uang, setelah itu uangnya digunakan untuk sedekah, anak yatim, itu bagaimana Ki? Itu tidak masuk. Tidak masuk? Ya. Oh. Itu hanya buat menutupi dirinya saja. Oh, biar dia dapat ini nama gitu. Iya. Tapi kondisi tanah Jawa ini, apakah memang benar-benar ada perubahan, pergeseran, kenapa gunung-gunung pada longsor? Ya, itu baru banjir, belum yang dari gunung. Akbar ya. Gunung juga sudah mulai banyak yang aktif. Gunung-gunung berapi. Harus bisa mewaspadainya. Untuk kita sebagai manusia yang saat ini hidup di dunia, itu bagaimana agar bisa mencegah turunnya bala dari Allah, biar Allah tuh nggak menurunkan bala ke manusia. Menurut Aki bagaimana? Manusia itu sikapnya seperti apa? Buang ego yang tinggi di dalam diri kita dan selalu mendekatkan diri sama Allah, sama Maha Pencipta. Jangan menduakannya. Ya, insya Allah Ki. Iya
berarti ini memang peringatan untuk kita semua ya. Apakah ada tanda peringatan tentang suatu pertanda yang khusus untuk akhir zaman ini? Saya tidak mau menyebutkannya. Sebenarnya banjir di mana-mana itu suatu tanda dari Allah. Iya. Biar manusia tidak lalai. Iya, sama. Ada yang mengatakan bahwasanya kenapa di tahun-tahun ini, apalagi tahun-tahun berikut akan lebih dahsyat lagi. Katanya ada yang mengatakan bahwasanya ini sebagai tanda tentang Satrio Beringin, Ratu Adil sudah terlahir dan akan siap memimpin dunia. Menurut Aki gimana? Ada yang berpendapat seperti itu? Itu suatu ramalan saja. Ramalan saja. Ya. Tapi Aki tahu tentang Satrio Beringin gitu. Ya, insya Allah saya tahu. Apakah benar beliau itu sudah terlahir saat ini? Sudah. Tapi Ya? beliau masih menutup diri. Subhanallah. Tapi ramalan itu membuktikan adanya kebenaran beliau. Ya, memang sudah ada. Nanti suatu saat kalau sudah waktunya pasti beliau keluar. Tapi untuk saat ini masih menutup diri. Iya. Dalam ramalan itu saat beliau nanti muncul untuk di permukaan itu, kalau sudah terjadi gonjang-ganjing parah, bencana di mana-mana, semua orang tuh bermusuhan, hukum sudah tidak berlaku semestinya, baru itu beliau akan muncul. Apakah seperti itu? Setelah korat karitnya. Ya, nanti kalau udah perang di mana-mana, Astagfirullah. saling mengadu domba. Berarti ini sebagai awal berarti ini ya. Ya, hanya sebagai kecil saja ya. Di balik itu ada rencana besar yang Allah SWT. Ya, kamu juga harus hati-hati. Iya, Ki. Kami di sini pun sedang mengalami hal yang ya ujian buat kami. Ya, saya tahu. Wah, kita tahu. Yang tubuh mediator bicara juga. Oh, Katanya kesian. kasihan ya Allah. Ya, mohon doanya Ki agar kami diberi kekuatan. Saya hanya pesan sama kamu. Hmm. Jangan percaya 100% teman. Hmm. Yang dekat atau yang jauh. Apakah ada manusia ataupun yang ingin mengadu domba kami? Ada. Ya, manusia yang disisipi iblis ya. Saya tidak bisa menyebutkannya. Iya, tidak apa-apa. Ada di sekitar kita juga. Ya, itu sebagai ujian buat kami, Mbak. Ya, Oh, Aki ya. yang sudah disusupi oleh iblis. Iya. Ya, tidak apa-apa. Ya udah Mbak, saya terima kasih sekali Mbak sudah berkenan hadir. Kalau boleh tahu, ini Pengembara. iya, Aki Pengembara ini dulunya bagaimana? Kok saya pengen mengetahui tentang Aki Pengembara ini asalnya dari mana? Kok sampai dapat tugas kemana-mana ya? Saya tugas saya, cuma saya tidak mau menyebutkan dari mana asal saya. Oh iya, tidak apa-apa. Itu masih rahasia. Oh, masih dirahasiakan. Nanti insya Allah kalau sudah waktunya pasti kamu akan tahu siapa saya. Oh ya, alhamdulillah. Iya, tidak apa-apa. Mungkin takut istilahnya masih dirahasiakan karena menjalankan tugas rahasia. Ya, Siapa yang memberi tugas, Ki? biar kamu tahu. Kamu lihat tubuh saya. Oh ya, coba bismillahirrahmanirrahim. Seperti apa saya terbuka hijau dengan lilin. Bismillahirrahmanirrahim.
Ki alhamdulillah subhanallah Allahu akbar. Berarti Aki mendapatkan tugas dari beliau ya? Iya. Allahu akbar subhanallah. Iya Ki, mungkin suatu saat, untuk saat ini kita berdialog secara gaib, tapi suatu saat nanti kita akan berjuang bersama. Ya, insya Allah. Insya Allah ya. Terima kasih Ki sebelumnya. Mohon maaf kalau saya dalam menghadirkan kurang sopan. Tidak apa-apa. Iki Aki kenapa jenggotnya sampai panjang seperti itu? Umurnya udah berapa lama sih? Ratusan tahun. Oh subhanallah akbar. Ya sudah Ki, ada pesan lagi khususnya buat manusia umat Islam di Indonesia saat ini di Nusantara untuk menyikapi bencana-bencana seperti ini yang datang beruntun. Banyak orang ini hanya alam saja, ini ya sesuai geografis, ini ya alam ini nggak mereka, banyak manusia yang nggak menyangkut pautkan tentang hal keagamaan, hal peringatan bagi Tuhan, peringatan dari Tuhan tentang kejadian seperti ini. Itulah manusia. Kira dapat bencana baru ingat sama Tuhan, ingat sama Allah. Subhanahu wa ta'ala. Iya. Tapi ketika waktu senang Lupa. dia melupakannya. Ya. Berarti memang manusia itu sudah disusupi oleh pasukan Dajjal. Wajar bencana di mana-mana. Wajar Allah memperingatkan ini semua ya Ki. Hanya peringatan kecil saja. Ini peringatan kecil saja ya dari kecil. Allahu Akbar. Ya, ya sudah. Saya terima kasih pesannya. Semoga pembicaraan ini bermanfaat untuk semuanya Ki, khususnya untuk saya pribadi. Ya sudah, silakan Aki melakukan tugas lagi. Saya pamit. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa semuanya tertahan tidak ada yang terbawa. Berdoa semuanya tertahan tidak ada yang terbawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah kembali ke sini. Semuanya ke Allah. Nah, sedikit dah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dari golongan bangsa jin ya, menceritakan situasi kondisi saat ini, kenapa ada banyak sekali balap bencana di tanah Jawa, di Indonesia, di Nusantara khususnya itu. Karena ini peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar ingat kepada Tuhannya, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ingat kepada akhirat. Jangan selalu mengejar dunia. Ya boleh mencari dunia, tapi tujuannya itu harus benar. Ada hak-hak yang harus dipenuhi setelah mendapatkan harta, seperti anak yatim dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus diperingatkan. Boleh menjadi kaya, bukannya tidak boleh. Boleh menjadi orang kaya, cuman jadi orang kaya itu ada hak-hak yang harus dipenuhi. Anak yatim, bakti jompo dan semuanya itu yang harus dijalankan. Sudah kaya tapi tidak pernah sedekah, ya akan diberi peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sekali-kali bersekutu dengan jin ataupun apalagi tentang harta gaib, uang gaib itu jangan sekali-kali. Peringatan akan datang lagi. Ini hanya sebagian kecil saja. Mungkin di video kali ini semoga bisa bermanfaat untuk semuanya, bisa mengambil ibrah dan gambaran dari video kali ini, dan yang paling penting bisa bermanfaat, bisa lebih meningkatkan diri kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja. Akhirul kalam, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.